Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, amin. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya, tetap selalu jaga kesehatan, oke? Oke. Untuk materi pelajaran akidah akhlak kali ini, pertemuan pertama untuk akidah akhlak, Bu Asfi akan memberikan materi tentang kalimat Thayyibah Halqolah. Oke, tentunya kalian sudah tidak asing lagi bukan? Apa sih kalimat Thayyibah itu? Nah, karena sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar mengenai kalimat Thayyibah. Nanti kita sedikit mengulas kembali ya tentang kalimat Thayyibah. Nah, lalu apa sih kalimat Thayyibah Halqolah itu? Ini yang akan kita pelajari untuk materi kali ini. Oke. Sekarang kita sedikit mengulas tentang kalimat Thayyibah. Masih ingat bukan? Apa kalimat Thayyibah? Kalimat Thayyibah adalah kalimat-kalimat Allah yang baik. Apa saja sih kalimat Thayyibah itu? Masih ingat? Ya, kalimat Thayyibah contohnya Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lalu, apa itu kalimat Thayyibah Halqolah? Nah, kalimat Thayyibah Halqolah yaitu kalimat Thayyibah yang mengingatkan seseorang akan kekuatan Allah. Lalu, bagaimana lafal kalimat Halqolah tersebut? Nah, seperti ini lafalnya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Mungkin tidak asing lagi bagi kalian semua dengan lafal tersebut. Nah, inilah yang dinamakan kalimat Halqolah. Seperti itu ya. Jangan lupa ya. Nanti diucapkan seperti apa lafal kalimat Halqolah. Oke? Nah, kalian pengen nggak jadi anak yang rajin, jadi anak yang hebat? Bagaimana sih caranya? Ya, tentunya rajin belajar, tetap semangat, dan berdoa sebelum kalian melakukan sesuatu. Apa sih doa yang harus dilafalkan? Nah, doanya ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi, sebelum kalian belajar atau sebelum kalian melakukan sesuatu, sebaiknya membaca doa tersebut. Seperti itu ya. Atau bisa juga sebelum kalian hendak keluar rumah. Nah, dibaca ketika hendak keluar rumah. Seperti apa bacanya? Kita baca bersama ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Oke. Sudah hafal ya? Oke. Lalu, makna kalimat Halqolah. Apa sih makna kalimat Halqolah itu? Yang pertama, memohon pertolongan Allah. Kedua, pengakuan terhadap keesaan Allah. Ketiga, pengakuan atas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan yang keempat, keimanan pada takdir Allah. Itu makna kalimat Halqolah. Lalu, kapan sih kita dianjurkan membaca kalimat Halqolah? Ada waktu-waktu yang dianjurkan ketika membaca kalimat Halqolah. Seperti yang pertama, ketika menjawab azan. Nah, kita dianjurkan untuk membaca kalimat Halqolah ketika membaca
ketika menjawab adzan, maaf. Dan yang kedua, ketika sehabis sholat, ya. Ketika berzikir sehabis sholat, kita juga membaca kalimat hauqalah. Dan yang ketiga, ketika menghadapi kesulitan atau cobaan. Dan yang terakhir, ketika kita sedang sakit. Jadi seperti itu, waktu-waktu yang dianjurkan membaca kalimat hauqalah. Nah, selanjutnya, keutamaan apa saja sih kalimat hauqalah itu? Keutamaan kalimat hauqalah itu ada 6. Yang pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang kedua, termasuk amalan yang kekal lagi soleh. Yang ketiga, salah satu harta simpanan di surga. Yang keempat, merupakan tanaman di surga. Dan yang kelima, termasuk salah satu pintu surga. Dan yang terakhir, merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi, apabila kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, semuanya setelahnya itu semuanya diserahkan kepada Allah. Seperti itu, okay? Jadi berserah diri kepada Allah. Nah, sudah jelas bukan tentang materi kalimat thayyibah hauqalah? Itu, Bu Fia sedikit kasih penjelasan tentang kalimat thayyibah hauqalah. Mudah-mudahan hafal ya, lafal kalimat hauqalah dan doa yang harus diucapkan sebelum atau hendak keluar rumah. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang Bu Fia kasih latihan soal. Yang pertama, ayo berlatih 1. Jawablah pertanyaan yang dengan benar. 1. Kita dianjurkan untuk selalu melafalkan kalimat thayyibah hauqalah. Tuliskan lafal kalimat hauqalah dengan benar. Yang kedua, kalimat hauqalah mengandung makna meminta pertolongan kepada Allah. Tuliskan secara lengkap arti kalimat hauqalah. Yang ketiga, setelah mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi Bu Fia sudah bahas itu ya, jadi jangan lupa. Yang keempat, jika kalian hendak bepergian keluar rumah, doa apa yang harus dilafalkan? Dan yang terakhir, kalimat thayyibah hauqalah mengandung beberapa keutamaan. Sebutkan. Nah, ini nanti dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Dan tugas yang kedua, ayo berlatih 2. Ini nanti tulis kembali lafal hauqalah dengan baik atau seperti kaligrafi di selembar kertas, kemudian warnailah. Jadi, nanti Bu Fia minta di selembar kertas di HVS, ya nanti bisa diwarnai, nanti disimpan di portofolio masing-masing. Jadi nanti kalau sudah KBM atau waktu Bu Fia meminta kalian untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah Bu Fia beri, nanti bisa langsung dikumpulkan. Jadi nggak usah cari-cari kembali. Seperti itu ya, sudah dikumpulkan dengan baik, sudah tertata rapi. Oke? Selamat mengerjakan, selamat belajar dari rumah. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.